Hai, saya dengan Sonia Nadia Simanjuntak. Saya adalah cucu dari almarhum Dr. Alfred Simanjuntak, komponis nasional Indonesia, pengarang lagu Bangun Pemudi Pemuda. Saat ini saya aktif bekerja sebagai pelatih paduan suara, Pangudi Luhur Youth Choir dari SMP Pangudi Luhur Jakarta, kemudian juga Philadelphia Youth Choir, ada juga Biak Faimanindo Choir dari Papua, dan satu lagi London School of Public Relations Jakarta. Bersama paduan suara yang sudah saya bina sejak lama, kami sering mengikuti kompetisi baik di dalam dan di luar negeri, nasional maupun internasional, dan puji Tuhan kami boleh diizinkan meraih prestasi yang cukup baik. Almarhum Opung bisa dibilang cukup dekat dengan saya karena saya tinggal dengan beliau sedari lahir mungkin ya, ibaratnya sampai akhirnya beliau menutup mata. Jadi daily activity-nya beliau tuh saya kenal sekali, saya menyaksikan langsung dari hari ke hari gimana beliau berproses menciptakan lagu demi lagu. Sebagai sosok seorang kakek, beliau termasuk orang yang keras sih, keras banget malah. Mungkin karena orang yang dari masa perjuangan ya, jadi keras, disiplinnya, etos kerjanya semua berusaha diturunkan kepada saya. Ada masa-masa di mana saya sebagai namanya anak kecil pasti ngerasa, duh kakek gue gini banget sih gitu. Tapi kesini pada akhirnya saya mengerti gitu apa yang sebenarnya ingin diturunkan kepada saya, dan itu sebenarnya adalah modal yang sangat baik gitu. Mulai dari dipaksa awal mulanya les piano, terus kemudian les vokal, ikut paduan suara, les bahasa Inggris, bahkan les balet, semuanya lah gitu. Ada hal-hal yang saya happy, tapi ada hal-hal yang saya juga terpaksa gitu. Saya waktu kecil kan nggak ngerti maksudnya sih apa gitu. Setelah kemudian dewasa, baru mengerti apa yang sebenarnya berusaha diajarkan oleh kakek saya kepada saya. Ya, sejak kecil saya diikut sertakan Opung ke dalam paduan suara anak Indonesia, di mana bersama paduan suara anak Indonesia ini saya aktif sekali mengikuti kompetisi baik di dalam dan di luar negeri. Keliling dunia bukanlah sesuatu yang aneh jadinya buat saya. Banyak negara udah saya datangi, dan itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Tapi Opung selalu bilang bahwasanya, Son, itu adalah sedikit dari berkat dan keberuntungan kamu yang orang lain nggak punya. Jadi apa yang kamu sudah terima, keuntungan dengan kamu mengikuti paduan suara, bisa keliling dunia, lihat banyak sekali negara, jangan membuat kamu menjadi sombong. Jangan membuat kamu menjadi sombong, jadi tengil, jadi belagu ibaratnya. Jadikan itu semua sebagai bekal untuk kamu boleh berbagi dengan bangsa kamu sendiri, karena pada akhirnya ini adalah rumah kamu. Indonesia adalah rumah kamu. Ya, Opung tuh selalu bilang masa depanmu ada di otakmu. Jadi itulah yang terus memotivasi saya untuk terus belajar. Yang sebenarnya tanpa saya sadari juga, itu pun tertuang dalam lirik bait lagu Bangun Pemudi Pemuda. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa gitu. Jadi bahwa ya itu tadi, masa depanmu ada di otakmu. Kalau kamu mau jadi orang, ada di otakmu semua. Sosok pahlawan dalam kehidupan saya, wow, banyak sekali. Yang pasti nomor satu adalah almarhum Opung saya, karena memang saya tinggal satu rumah sama beliau.
sampai akhirnya beliau menutup mata itu tadi. Yang kedua, opung perempuan, istri dari almarhum, masih ada sampai saat ini. Ayah saya, dan tentunya ibu saya. Dan sebetulnya ada satu orang lagi sih, tante saya, karena beliau juga yang kemudian mendukung dan memfasilitasi melalui paduan suara yang beliau bentuk. 4 orang ini adalah superstar dalam hidup saya. Saya melihat fenomena di mana anak muda generasi sekarang, menurut pandangan saya ya, kurang mengenal. Saya nggak mau bilang kurang menghargai, tapi kalau kita mengenal pastinya akan lebih menghargai, akan lebih mengapresiasi. Saya berani ngomong gini karena saya sendiri sebagai edukator, pengajar paduan suara, sekolah musik, dan juga mengajar di kampus, itu saya sering sekali menemukan pembicaraan dengan murid-murid saya, kalau mereka nggak tahu, nggak kenal, nggak ngerti gitu, entah mungkin kurang mencari tahu, kurang interest, lebih tertarik untuk hal-hal yang ya kekinian banget gitu ya. Sangat disayangkan ya, karena biar bagaimanapun Indonesia saat ini, sekarang ini bisa ada di titik ini tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawannya. Kita harus selalu bisa mengapresiasi dan menghargai mereka semua yang walaupun sudah almarhum, sudah masuk liang lahat gitu. Tapi kan regenerasi dari para pahlawan ini ada. Dan kita nggak pernah tahu bahwa keturunan dari para pahlawan ini juga punya bibit bebet bobot yang sama seperti para pahlawan. Teman-teman, yuk kita cari tahu pahlawan Indonesia tuh ada siapa aja sih? Atau apa saja yang sudah pernah dibuat untuk bangsa ini sampai di titik saat ini gitu. Sometimes saya bisa melihat bahwa orang-orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang lebih kepengen tahu oleh karena kebutuhan konten. Konten sosial media. Padahal sebenarnya banyak yang bisa lebih dalam daripada itu, banyak yang bisa digali lebih luas daripada itu untuk dicari tahu. Saya ngomong begini tidak mengatasnamakan atau sekedar mewakili almarhum kakek saya saja gitu, tapi rasa keingintahuan itu perlu. Karena di mana Indonesia ada di titik saat ini tidak lepas dari perjuangan pahlawan-pahlawan yang udah mendahului kita semua. Saya pun rajin cari tahu siapa sih keturunan-keturunan orang-orang ini, apa yang sedang mereka lakukan saat ini, bagaimana mereka mengapresiasi orang tua mereka atau orang-orang di atas mereka di masa sekarang. Itu buat saya itu adalah penghargaan yang sudah sangat baik sih.